Presiden Rusia Vladimir Putin memberi saran kepada Presiden Amerika Serikat agar bersedia menghentikan perang, namun ditolak oleh Trump. Di sisi lain, berdasarkan berbagai jajak pendapat publik Amerika Serikat, mayoritas menolak perang. Apakah pemakzulan Trump menjadi jalan satu-satunya untuk mengakhiri perang? Di tengah agresi militer yang kian memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam percakapan tersebut diketahui Putin meminta agar Trump segera menghentikan agresi. Penasihat kebijakan luar negeri Kremlin, Yuri Usakov menyebut percakapan yang berlangsung selama 1 jam tersebut dilakukan atas inisiatif Amerika Serikat. Trump dan Putin membahas beragam isu mulai dari konflik di Timur Tengah, Ukraina hingga situasi Venezuela. Ia menilai percakapan kedua pemimpin berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Putin menyampaikan beberapa gagasan untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого столкновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyebut dalam percakapan dirinya dengan Putin untuk membantu penyelesaian konflik dengan Iran. Namun, Trump mengatakan Putin sebaiknya menyelesaikan konflik dengan Ukraina terlebih dahulu, ketimbang menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Yes, I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending positive call on that subject. And we obviously talked then about the Middle East. And he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. Sejatinya, Trump mendapat tekanan luar biasa dari publiknya sendiri Amerika Serikat. Para pendukungnya saat pemilu 2024 lalu bahkan menyebut Trump mengingkari janji kampanyenya. Basis pendukung MAGA atau Make America Great Again menunjukkan keretakan dan kekecewaan yang signifikan terhadap Presiden Donald Trump karena beberapa kebijakan yang dianggap mengkhianati janji kampanye. Poin paling krusial adalah keputusan Trump untuk melakukan operasi militer besar-besaran terhadap Iran yang disebut Operation Epic Fury. Hal itu disebut sebagai pengkhianatan terhadap janji American First yang disuarakan Trump. Pendukung Trump menyatakan bahwa mereka memilih Trump karena ingin mengakhiri perang selamanya, bukan untuk memulai perang baru demi kepentingan negara lain, yaitu Israel. Trump dianggap terseret ke dalam perang hanya karena keinginan Israel. Basis pendukung Trump khawatir konflik ini akan berkembang menjadi perang besar yang mengorbankan tentara Amerika Serikat. Selain itu, pendukung juga kecewa karena Trump yang menjanjikan perbaikan ekonomi justru kondisinya tidak kunjung membaik. Harga kebutuhan pokok yang tetap tinggi menjadi simbol kegagalan ekonomi di mata pemilih muda dan kelas pekerja. Kondisi di medan perang terbilang buruk bagi Amerika Serikat. Pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk hancur lebur dibombardir Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam wawancaranya dengan televisi NBC pada 8 Maret mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan Israel minta gencatan senjata, namun Iran tegas menolak permintaan tersebut. Salah satu alasan menolak gencatan senjata karena Amerika Serikat dan Israel telah melanggar gencatan senjata yang dicapai untuk mengakhiri perang 12 hari tahun lalu. Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran akan terus melanjutkan perlawanan demi rakyat hingga mencapai penghentian perang secara total dan permanen. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Jenderal Ali Muhammad Naini pada Ahad mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran siap menghadapi perang skala penuh dengan intensitas tinggi selama setidaknya 6 bulan. Naini menambahkan bahwa hingga saat ini Iran sebagian besar masih menggunakan rudal generasi pertama dan kedua yang diproduksi lebih dari 1 dekade lalu. در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی
تامین شده. نیروهای مسلح توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارن. موشک‌هایی که تا کنون ما استفاده کردیم عمدتاً مربوط به نسل‌های اول و دوم هست، عمدتاً تولید سالهای 91 و 2 و 3 هست و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم، در شرایطی که تولید در سالهای اخیر چند برابر شده. در فاصله بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به اندازه چند سال موشک تولید شد. Permintaan Putin agar Trump segera menghentikan agresi sejatinya bisa menjadi jalan keluar bagi Trump untuk mengakhiri perang. Sebab jika Trump bersedia menuruti permintaan Putin, maka Putin selanjutnya bisa menekan Iran agar juga menghentikan perang. Tapi Trump tetaplah Trump yang punya ego tinggi. Ini telepon pertama antara Putin dan Donald Trump ya. Sebenarnya masing-masing pihak itu harus hati-hati sekali ya, menurunkan ego. Putin barangkali berpikir bahwa dia bisa mempengaruhi Donald Trump untuk mencapai sebuah exit strategi yang baik. Memang kalau Putin yang bicara itu akan sangat diperhatikan oleh Donald Trump, akan sangat dimengerti dan juga akan dipertimbangkan. Karena kalau Putin bicara itu berbicara dengan data real. Kalau perlu Putin bisa menunjukkan data yang terjadi saat ini. Kemudian Putin juga bisa mengatakan ini akan ada potensi untuk perang dunia ketiga. Dan untuk itu diperlukan satu jalan tengah. Tentunya jalan tengah itu akan ditolak oleh Trump karena Trump ini orang yang sangat egonya sangat tinggi. Sementara itu, mayoritas publik Amerika Serikat menentang perang di Iran. Jajak pendapat di Quinnipiac University per 9 Maret 2026, 53% menentang dan 40% mendukung. Jajak pendapat NPR PBS News Maris per 7 Maret 2026, 56% warga Amerika Serikat menentang dan 44% mendukung. Jajak pendapat CNN per 2 Maret 2026, 59% warga Amerika Serikat menentang dan 41% mendukung. Sementara itu, jajak pendapat Reuters Ipsos per 1 Maret 2026, 43% responden menentang dan hanya 27% yang mendukung. Melihat angka-angka itu ditambah dengan sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan Trump, bukan tidak mungkin publik Amerika Serikat mendorong impeachment atau pemakzulan Trump, sekaligus menjadi jalan keluar mengakhiri perang. Jadi sekarang perang ini bukan hanya antar negara, tapi juga antar masyarakat. Jadi yang belum Iran lakukan adalah berhubungan dengan masyarakat Amerika Serikat. Hendaknya meyakinkan publik Amerika Serikat untuk menekan Donald Trump. Salah satu exit strategi yang terbaik adalah Trump mungkin mengundurkan diri sebelum kena impeachment. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Presiden Nixon di masa lalu. Ego kebohongan dan pengkhianatan perjanjian yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membuat perang akan sulit terakhiri. Yang dikhawatirkan saat ini bukan hanya perang akan meluas menjadi perang dunia ketiga, tapi juga kenekatan Netanyahu untuk menggunakan senjata nuklir untuk menghentikan keperkasaan Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.